Dan sepertinya benar-benar tanpa ampun, Ducati bukan mempersiapkan motor 700 atau 800 cc, melainkan World Supersport 2021 kembali melahirkan juara baru. Kali ini giliran Dominic Egeter dengan R6 dari tim Cat Racing Yamaha. Praktis, hal ini menjadikan Yamaha sebagai juara 5 kali secara beruntun di balapan World Supersport. Dan musim 2022, kabarnya World Supersport akan menjajaki peraturan baru. Ada peningkatan pada batas kapasitas mesin dan jumlah silinder. Tapi memang sih, masih belum ada peraturan yang tertulis secara gamblang soal berapa batasan kapasitas mesin dan jumlah silindernya. Tapi kalau dari rumor yang beredar adalah 4 silinder bisa sampai 650 cc, 3 silinder akan ditingkatkan jadi sampai 800 cc, dan yang 2 silinder bisa ditingkatkan sampai 960 cc. Jadi kedepannya nanti, kompetisi balap ini tidak lagi didominasi sama motor 600 cc. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya bisa menarik lebih banyak pabrikan yang ikut serta balapan di World Supersport. Kalau semakin banyak pabrikan yang ikut, maka balapan ini akan jadi semakin seru. Tahu sendirilah gimana kondisi World Supersport sekarang ini. Monoton banget ya kan? Tapi regulasi baru ini akan menimbulkan banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan sama para pabrikan. Dan di sini ada beberapa pabrikan yang benar-benar ingin memanfaatkan celah tersebut, seperti misalnya MV Agusta yang dirumorkan sudah mempersiapkan motor baru untuk menggantikan posisi F3 675 dengan motor barunya yaitu F3 RR800 yang punya mesin 3 silinder segaris dengan kapasitas 798 cc. Sedangkan Triumph yang juga punya keinginan bergabung di World Supersport, rencananya bakal menurunkan Street Triple 765 RS atau Triumph Daytona 765 yang punya basic engine yang sama dengan Moto2 dengan spesifikasi mesin 3 silinder berkapasitas 765 cc. Sedangkan untuk pabrikan Jepang seperti Kawasaki, kabarnya akan mengganti ZX-6R jadulnya dengan New ZX-6R yang 636 cc. Dan Yamaha kemungkinan tetap pakai R6, udah jangan coba-coba pakai R7. Selain itu, Ducati juga jadi salah satu pabrikan yang sangat ingin memanfaatkan celah regulasi baru ini. Mereka sudah mempersiapkan senjata baru untuk World Supersport tahun 2022, yaitu Ducati Panigale V2 955. Ducati bukan mempersiapkan motor 700 atau 800 cc, melainkan 955 cc. Motor dengan engine Super Quattro L-Twin 955 cc. Dan sepertinya benar-benar tanpa ampun, Ducati mempersiapkan motor 955 cc untuk melawan motor kelas 600 cc pabrikan Jepang. Kurang 45 cc aja udah jadi superbike nih motor. Dan untuk spesifikasi standar Panigale V2 955, motor ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 155 horsepower pada 10.750 rpm. Dan torsi maksimal sebesar 104 Nm pada 9.000 rpm. Ini motor supersport yang bisa dibilang hampir superbike cuy. Apakah ini fair? Tapi kan motor ini 955 cc-nya cuma 2 silinder bang. Gimana sih lu bang? Ya iya sih, emang pakai mesin 2 silinder. Tapi kapasitas mesin ini membawa pengaruh besar ke output power yang dihasilkan. Coba kita bandingkan power Ducati V2 955 dengan peserta pabrikan lain. Beda jauh ya kan? Kayaknya sih Dorna Sport udah puyeng mikir gimana caranya menarik minat pabrikan motor dan penonton di kejuaraan World Supersport. Nah oke, kembali ke topik. Jadi apakah regulasi baru ini akan adil? Kalau menurut pendapat saya sebagai penonton yang masih awam, mungkin regulasi baru ini akan dipaksa adil kalau peraturan mengenai batas bobot minimum motor yang dibedakan berdasarkan cc dan jumlah silinder juga ikut diperbarui. Coba kita lihat mengenai peraturan bobot motor di World Supersport 600 tahun 2021. Ya, di sini masih ada CBR 600 karena ini adalah regulasi yang sudah lama tidak diperbarui dan belum ada peserta dengan motor 2 silinder. Regulasi di kategori bobot motor sudah seharusnya diperbarui dan bobotnya harus menyesuaikan jumlah silinder dan kapasitas mesin. Karena peserta barunya sudah mulai bervariasi, di mana bobot motor ini sangat berpengaruh pada power to weight ratio. Semakin besar power to weight ratio yang dihasilkan, maka akan membawa dampak ke performa, akselerasi, dan top speed.
Pada umumnya, motor yang jumlah silindernya lebih sedikit cenderung bobotnya akan lebih ringan dari motor yang punya jumlah silinder lebih banyak. Bayangkan kalau Ducati V2 955 batas bobotnya dibuat sama dengan motor 600cc 4 silinder. Maka jadinya, sudahlah. Selain soal batas bobot motor, peraturan mengenai pembatasan rev limit juga harus diperbarui. Motor 955cc 2 silinder tentunya mampu meraih power dan torsi maksimal dalam kondisi RPM yang lebih rendah. Ini mungkin hampir sama seperti kasusnya di balapan World Supersport 300cc, di mana Ninja 400 dan CBR 500 tetap boleh ikut, tapi rev limitnya dipangkas. Dua motor ini kapasitas mesinnya memang beda, tapi konfigurasinya sama-sama 2 silinder. Nah, beda cerita kalau di World Supersport 600. Udah cc-nya beda-beda, jumlah silindernya juga beda-beda. Campur-campur macam gado-gado yang nggak pedes karetnya 2 dan yang pedes karetnya 3. Saya yakin FIM dan Dorna Sports pastinya sudah memikirkan soal regulasi bobot dan rev limit di setiap motor peserta balap. Tapi yang saya harapkan adalah angkanya harus adil supaya balapan ini nggak jadi balapan yang lawak. Dan kemungkinan regulasi baru ini akan menjadi regulasi percobaan untuk dijadikan dasar algoritma dan penyeimbangan untuk di musim-musim berikutnya. Dan peraturan ini mungkin akan mengalami perubahan lagi, supaya level permainan bisa saling kompetitif, dan yang terpenting adalah harus adil. Sebagai tambahan informasi, Ducati Aruba sudah mempersiapkan Nicolo Bulega sebagai pembalap untuk menunggangi Panigale V2. Pembalap muda jebolan Akademi VR46 ini siap untuk terjun di World Supersport bersama Ducati Aruba IT Racing. Dan untuk partnernya, Ducati Aruba belum mengumumkan secara resmi siapa nama pembalap yang akan diduetkan dengan Nicolo Bulega. Tapi kabarnya, Ducati sedang mengusahakan untuk membawa Ollie Bayliss ke dalam skuad timnya, putra dari mantan pembalap senior Ducati, Troy Bayliss. Sedangkan dari tim satelit, Barni Racing Ducati dikabarkan juga sudah mempersiapkan timnya dengan menggandeng Nicola Spinelli sebagai ridernya nanti. Tentunya, semua kabar ini akan membuat balapan World Supersport menjadi berbeda di musim berikutnya. Jadi gimana menurut kalian soal regulasi baru ini? Apakah sudah cukup adil atau akan malah semakin lawak? Kalau punya pendapat, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video. Peace!